kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif dan pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Pak Fariza Levi, Bu Suhaida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini Pak, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bapak Ibu. Pak Fariza Levi sebagai coach, kemudian Ibu Suhaida sebagai coaching. Di sini saya akan menjadi observer atau pengamat. Nanti saya akan mengamati selama proses diskusi yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Sudah kelihatan atau belum alur tirtanya? Nah, jadi dalam alur tirta itu ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelum kita masuk ke sesi coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fariza Levi sebagai coach ya Pak ya. Ya Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bapak laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, terima kasih Ibu. Untuk kompetensi yang akan saya coba pada hari ini adalah saya akan mengajarkan diri saya untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh coach saya, yaitu Ibu Suhaida. Iya, kemudian kompetensi yang mana secara aktif dan spesifik yang akan Bapak observasi? Untuk kompetensi yang secara spesifik dan aktif yang akan saya dengarkan dari Ibu Suhaida pada hari ini adalah itu tentang rencana aksi yang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Suhaida. Selanjutnya, indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan apa yang akan Bapak lakukan dalam diskusi nanti? Untuk indikator pengembangannya, di sini saya ingin berharap si coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya Ibu. Itu saja, Ibu. Nah, selanjutnya untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Fariza Levi sebagai coach dan Ibu Suhaida sebagai coaching untuk melakukan kegiatan praktek coaching. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Suhaida. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, alhamdulillah masih semangat Bu ya. Masih. Walaupun tadi kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi, namun kita harus tetap semangat. Nah kira-kira nih Bu ya, saya ingin tahu kan nih Bu. Tadi dari setelah Ibu melaksanakan supervisi, kira-kira apa yang Ibu rasakan selama kegiatan pembelajaran Ibu tadi? Iya. Tadi yang saya rasakan pada saat sudah supervisi ya Pak ya. Iya. Saya merasa sedikit gugup, ada kegelisahan. Juga saya merasa ada sedikit kurang puas Pak pada saat saya menyampaikan pembelajaran untuk anak didik saya Pak. Baik, Ibu tadi merasakan kegugupan, kemudian merasakan ketidakpuasan, merasakan kegelisahan. Nah, kira-kira yang membuat Ibu gugup, kemudian Ibu gelisah, kemudian ketidakpuasan itu, kira-kira Ibu mengalami hambatan. Kira-kira ada hambatan apa tadi selama kegiatan pembelajaran? Iya, jadi tadi pada saat menyampaikan pembelajaran Pak ya, saya itu menemukan ada anak didik saya yang tertidur Pak pada saat saya memberikan pembelajaran. Jadi masalahnya Ibu menemukan murid Ibu tidur waktu Ibu menyampaikan pembelajaran. Iya. Murid Ibu itu kurang perhatian Bu ya, Iya. Ibu dalam pembelajaran. Nah, kira-kira dari persoalan itu, kira-kira Ibu ada solusi nggak untuk mengatasinya? Iya.
tadi itu pada saat dia tertidur ya Pak ya, saya biarkan terlebih dahulu karena saya tidak mau menegur dia, takutnya nanti dia merasa tidak enak dengan teman-temannya. Jadi setelah selesai pembelajaran, saya panggil si anak untuk berbicara dengan saya untuk berdiskusi tentang kenapa si anak itu sampai pada saat pembelajaran tertidur seperti itu. Jadi setelah waktu anak itu tidur, ibu biarkan, kemudian setelah pembelajaran, anak itu ibu panggil, Iya. kemudian ibu bicarakan kenapa dia tidur waktu dan pembelajaran. Iya Pak. Kira-kiranya ibu ya, setelah ibu melakukan pemanggilan, apa rencana ibu selanjutnya? Rencana saya akan memberikan pengarahan kepada si anak. Kemudian saya akan mengingatkan kembali kepada si anak tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya Pak ya. Setelah itu mungkin saya akan melakukan praktek segitiga diskusi kepada si anak agar nanti si anak pada saat pembelajaran itu dia bisa fokus ya Pak ya, mendengarkan apa yang saya sampaikan seperti itu. Seperti itu Pak. Nah, tadi ibu menjawab bahwa ibu akan memberikan pengarahan, kemudian melakukan segitiga restitusi untuk menggali permasalahan anak itu, kan? Nah, dari beberapa yang ibu sampaikan itu, apakah ada prioritas apa yang akan ibu lakukan secara prioritas? Secara prioritas mungkin kita akan mengingatkan dan ini ya Pak ya, menyepakati kembali kesepakatan kelas kepada anak Pak. Mungkin itu Pak. Oke, baik ibu, itu sangat bagus sekali ibu. Ibu akan melakukan untuk kesepakatan kelas sebagai prioritas ibu ya. Nah, kira-kira nih ibu ya, dalam ibu untuk menyusun kesepakatan kelas itu, kira-kira siapa yang kira-kira dapat membantu ibu dalam untuk menyusun kesepakatan kelas tersebut sehingga anak-anak tidak bisa menghargai kesepakatan yang telah dibuat di kelas itu. Iya, kemarin juga sebenarnya si anak ini kan bukan pertama kalinya ya Pak ya, tertidur di kelas ini sudah beberapa kali. Jadi kemarin saya juga sudah mencari solusi bersama rekan sejawat bagaimana cara mengatasi si anak ini gitu ya Pak ya. Juga saya kemarin sudah memanggil orang tua si anak untuk mendiskusikan bagaimana solusi yang terbaik agar si anak ini bisa fokus pada saat pembelajaran. Seperti itu Pak. Baik sekali ibu, saya sangat mendukung apa yang telah ibu sampaikan. Artinya ibu akan melaksanakan komitmen yang berkolaborasi dengan orang tua murid ya. Iya. Kira-kira dalam melancarkan atau mensukseskan komitmen yang ibu lakukan itu, kira-kira rencana ibu tadi itu agar lebih baik lagi, ada trik nggak Bu, bagi ibu agar komitmen ibu itu benar-benar bisa benar ibu lakukan. Ya, jadi selain tadi saya berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak ya, Iya. juga dengan orang tua murid, mungkin nanti saya akan melakukan strategi pembelajaran Pak. Mungkin nanti saya akan cari media-media yang lebih menarik sehingga apabila anak pada saat saya menyampaikan pembelajaran, mungkin si anak dengan strategi yang berbeda, dengan media-media yang berbeda, mungkin bisa lebih fokus seperti itu Pak. Oke, ibu melakukan strategi pembelajaran ibu ya, tentunya Iya. seperti itu Bu ya. Iya Pak. Dari kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita ini Bu. Iya Pak. Dari semua yang ibu sampaikan tadi, kemudian dari permasalahan awal sampai ibu menemukan solusinya, kemudian rencana yang akan ibu lakukan, sehingga kemudian komitmen sebagai tanggung jawab ibu. Nah, Iya Pak. kira-kira dapatkah ibu simpulkan bagaimana kesimpulan dari seluruh permasalahan yang ibu sampaikan tadi sehingga ibu menemukan solusinya sendiri? Iya. Begini ya Pak ya, dari awal permasalahan yang telah saya sampaikan ya, pada saat pembelajaran saya mendapati anak saya yang sedang tertidur di kelas. Kemudian saya memanggil si anak setelah jam pembelajaran selesai ya. Saya memanggil si anak untuk mendiskusikan dan untuk menanyakan kembali tentang kesepakatan kelas. Saya juga sudah memberi pengarahan kepada si anak ya Pak ya. Saya juga sudah meminta bantuan rekan sejawat, berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana agar si anak ini nanti kedepannya bisa fokus pada saat pembelajaran. Jadi mungkin juga saya akan melakukan strategi pembelajaran ya Pak ya, mencari media-media yang menarik agar nanti si anak ini bisa fokus pada saat saya menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya saya juga sudah berkomitmen ya Pak dengan si anak untuk kita kembali menyepakati dan melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Saya harap nanti ke depannya setelah melakukan hal-hal seperti itu mungkin saya bisa
menyampaikan pembelajaran dengan lebih baik lagi dari sebelumnya, seperti itu Pak. Baik, sangat bagus sekali Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah menyampaikan sebenarnya dari awal sampai akhir bagaimana Ibu akan dari identifikasi yang dari hal-hal yang masalahnya Ibu tadi, kemudian Ibu telah memberikan solusinya, kemudian rencana yang akan Ibu lakukan, hingga tindakan yang akan Ibu lakukan, itu sudah sangat baik sekali Ibu. Saya rasa pertemuan kita pada hari ini sudah cukup Ibu, sudah dengan dan sudah secara langsung Ibu sudah menemukan jawabannya sendiri. Ya. Saya rasa sudah cukup Bu ya pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Mulai Pak. Baik, waktu saya kembalikan kepada Ibu Heni. Baik, terima kasih Pak Fariza Levi sebagai coach, kemudian Ibu Suhaida sebagai coaching. Tadi saya telah mengamati diskusi atau praktik coaching pada hari ini, di mana Ibu Suhaida itu mengalami permasalahan tentang kedisiplinan anak atau kedisiplinan siswa ya Bu ya. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Pak Fariza Levi sebagai coach. Yang pertama, apa indikator keberhasilan dari diskusi yang sudah Bapak lakukan bersama coaching tadi? Yang menjadi indikator keberhasilan dari coaching yang telah dilakukan tadi itu adalah coaching menemukan rencananya dan menemukan sendiri cara penyelesaian dari permasalahannya. Jadi coaching ini sendiri yang menemukan solusinya. Itu. Baik Pak. Kemudian sebagai pendengar yang aktif, di sini kompetensi apa yang ingin Bapak capai selain sebagai pendengar aktif? Kompetensi yang saya sampaikan di sini adalah pertama saya menghadirkan diri saya secara penuh untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga coach ini bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, intinya Bapak sebagai pendengar yang baik ya. Kemudian alur tirtanya juga sudah terlaksana semua. Saya rasa kegiatan praktik coaching kita pada hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fariza Levi sebagai coach, kemudian Ibu Suhaida sebagai coaching. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eni dan Pak Fariza Levi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya juga baik Pak Levi. Baiklah, pada hari ini Bu Eni dan Pak Levi akan melakukan praktik coaching ya, di mana Bu Eni nanti akan berperan sebagai coach, kemudian Pak Fariza Levi nanti akan berperan sebagai coach ya Pak ya. Oke. Nah, di sini nanti saya sebagai observer akan mengamati selama proses diskusi antara Bu Heni dan Pak Fariza Levi. Nanti saya akan memperhatikan apakah proses coach antara Bu Heni dan Pak Levi ini sudah ada alur ceritanya ya Pak Fariza Levi ya dan Bu Heni ya. Nanti saya akan memperhatikan apakah ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya ya. Seperti itu ya Bu Heni ya. Nah, sebelum Bu Heni dan Pak Levi akan melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Heni. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan coaching pada pagi hari ini? Jadi kompetensi yang akan saya laksanakan Bu, sebagai coach saya akan mendengarkan permasalahan-permasalahan yang diceritakan oleh coach saya nanti. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua Bu Heni, kompetensi mana secara aktif dan spesifik yang mana yang akan Ibu observasi? Saya akan mengobservasi
Koci, yaitu tentang rencana aksi yang akan dilakukan Koci terhadap permasalahan-permasalahannya hingga ia menemukan solusi, Bu. Iya, rencana aksinya ya nanti ya. Iya. Kemudian yang terakhir Bu Eni, indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan di dalam diskusi nanti yang Ibu Eni harapkan itu seperti apa? Yang saya harapkan dan yang saya gali yaitu saya ingin si Koci ini menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut berdasarkan solusi yang sudah dia cari sendiri, Bu. Oke, nah baiklah Bu Eni, untuk mempersingkat waktu ya Bu Eni dan Pak Repi ya, saya akan persilakan Bu Eni dan Pak Repi untuk melakukan praktek coaching. Silakan Bu Eni. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Farizal Levi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Ibu. Baik ya. Jadi dari hasil supervisi tadi, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya setelah dilakukan supervisi tadi, ya memang kegiatan supervisi ini dalam belajar saya itu secara umum itu memang kalau kita di supervisi itu Ibu memang merasakan kegelisahan, Iya. kegugupan. Padahal saya sudah mempersiapkan diri secara matang tadi itu. Namun pada waktu berjalan saya juga merasa ada ketidakpuasan, ada hal-hal yang membuat saya galau Ibu. Apa tuh yang bikin Bapak merasa galau? Tadi pada saat saya melakukan pembelajaran, ada beberapa siswa saya Ibu yang memang saya perhatikan itu kurang memperhatikan apa yang saya sampaikan Ibu. Iya. Ada yang minta izin pergi ke toilet, itu dilakukannya secara berulang-ulang. Nah itu kan kalau saya memperhatikan itu semacam hal yang memang sengaja untuk meninggalkan ruang kelas. Kemudian ada juga siswa saya yang pada saat saya memberikan materi, menjelaskan, ada yang bergurau dengan temannya. Nah, kemudian waktu saya bertanya kepada murid saya, siapa yang ingin bertanya? Tidak ada yang menjawab Ibu. Tidak ada Kemudian yang menjawab. saya tanya, siapa yang belum paham? Juga tidak menjawab. Artinya kan mereka ini kan memang kalau menurut saya Bu, mereka ini tidak memiliki apa namanya ya, tidak memperhatikan, kemudian juga tidak fokus dalam belajar saya. Nah, artinya saya juga artinya saya sendiri menyadari bahwa saya mungkin dalam gimana ya, saya mengajar itu kurang lah istilahnya Bu. Nah, dari permasalahan yang tadi Bapak ceritakan, menurut Bapak, apa solusinya? Kalau menurut saya solusinya itu, kalau saya perhatikan tadi, saya itu kurang dalam pengelolaan kelas Ibu. Nah, solusi yang akan saya lakukan ya mungkin kedepannya saya harus lebih untuk dalam menyiapkan pembelajaran saya itu saya harus lebih perhatikan kebutuhan siswa saya Bu. Mungkin dalam pembelajaran agar mereka tidak bosan, tidak jenuh dengan apa yang saya sampaikan, ya mungkin saya perlu berikan ice breaking dalam kegiatan itu agar lebih menarik. Kemudian perlu juga saya buat semacam games, permainan yang terkait dengan materi pembelajaran saya. Kemudian mungkin juga perlu saya berikan video pembelajaran agar mereka lebih tertarik dengan apa yang saya sampaikan di dalam pembelajaran saya itu Bu. Jadi seperti itu Bu. Jadi solusinya sudah baik ya Pak ya. Kemudian dari solusi dan rencana yang tadi Bapak sampaikan, mana yang akan menjadi prioritas yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Prioritas yang akan saya lakukan ya pertama itu adalah terkait dengan pengelolaan kelas Bu. Dalam pengelolaan kelas itu di dalamnya itu mungkin saya perlu membuat keyakinan kelas dengan siswa agar sama-sama baik saya selaku guru dan mereka sebagai murid bisa menghargai keyakinan kelas itu Bu. Iya. Nah, dalam melakukan rencana-rencana tentunya mungkin saja Bapak akan membutuhkan orang yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan Bapak. Kira-kira Bapak akan melibatkan siapa saja di sini? Untuk dalam bantuan dari pihak lain maksudnya Bu ya? Iya, bantuan dari pihak lain. Bantuan dari pihak lain mungkin saya perlu berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat, mungkin terutama dengan guru-guru senior yang mungkin bisa memberikan pengalamannya kepada saya terkait dalam hal pengelolaan kelas. Mungkin karena saya merasa saya belum paham dengan cara mengajar yang baik, ya mungkin saya bisa sharing, bertanya kepada mereka, nah bagaimana sih sebenarnya kalau kita mengajar ketika menghadapi siswa yang kurang perhatikan kita mengajar. Nah, mungkin dari rekan-rekan sejawat itulah nanti akan membantu saya Bu. Iya.
sudah sangat bagus ya Pak ya. Saya mendukung apa yang menjadi rencana aksi Bapak, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana-rencana yang tadi Bapak sudah jabarkan? Untuk komitmen saya secara pribadi Bu, tentunya saya akan merubah diri saya. Itu yang pertama. Nah, dalam merubah diri saya ini tentunya saya akan lebih yang terbaik dalam melakukan manajemen di kelas itu Bu. Mungkin dengan tetap namanya itu menegaskan bahwa keyakinan kelas itu adalah harga mati yang harus kita patuhi dalam pembelajaran. Kemudian sama-sama menghargainya dan menjaga keyakinan kelas itu. Kemudian selanjutnya ya saya perlu juga belajar, berlatih kepada rekan-rekan sejawat saya. Mungkin mereka bisa memberikan gambaran-gambaran bagaimana sih cara mengatasi ketika siswa itu tidak memperhatikan kita. Mungkin ada trik-trik yang khusus dari mereka. Mungkin itu saja. Iya, jadi Bapak sangat berkomitmen ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya rasa Pak, sekarang kita sudah sampai di penghujung pertanyaan. Ya. Terakhir, saya minta Bapak untuk menceritakan permasalahan Bapak dari awal hingga akhirnya nanti Bapak menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, terima kasih Ibu untuk menyimpulkan dari permasalahan awal saya tadi Bu ya. Oke, dari permasalahan awal tadi saat saya mengajar siswa kurang memperhatikan. Itu Ya. artinya saya merasa pembelajaran saya itu kurang baik di dalam kelas itu. Kemudian saya menemukan solusinya bahwa saya harus lebih baik lagi dalam mengajar ya, tentunya dengan mungkin perlu membuat keyakinan di kelas itu sehingga siswa itu lebih menghargai keyakinan kelas. Kemudian saya juga harus bertanya kepada rekan-rekan sejawat saya bagaimana cara mengajar yang baik. Kemudian rencana saya selanjutnya ya tentunya saya harus lebih baik lagi dalam memberikan pembelajaran. Kemudian komitmen saya ya tentunya saya harus merubah diri Bu, harus belajar dari rekan-rekan, mungkin ada cara-cara yang baik. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan dalam kesimpulan ini Bu. Sangat baik ya apa yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah Bapak juga sudah memberikan kesimpulan, menceritakan permasalahan dari awal, kemudian rencana aksi yang akan Bapak lakukan, kemudian solusinya juga sudah dijabarkan. Nah, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri kegiatan coaching kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi Bapak rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya, terima kasih ya Pak Levi ya. Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Suhaida sebagai pengamat. Iya, terima kasih Bu Eni dan juga Pak Levi ya. Ya, Bu. Baik, tadi saya sudah mengamati diskusi coaching Bu Eni dengan Pak Fariza Lutfi, di mana Bu Eni ini sebagai coach, kemudian Pak Fariza Lutfi sebagai coachee ya. Saya juga sudah mengamati permasalahan yang dihadapi oleh Pak Lutfi, yaitu tentang pengelolaan kelas ya Pak ya. Benar, Bu. Yang mana Pak Lutfi juga sudah tadi menemukan solusinya sendiri, bagaimana Pak Lutfi bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Pak Lutfi hadapi. Baik Bu Eni, Ya. sebelum kita menyelesaikan diskusi praktek kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Eni sebagai coach. Yang pertama itu indikator keberhasilan seperti apa dari diskusi yang sudah Ibu lakukan tadi yang sudah tercapai? Ya, menurut saya, Koci sudah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya, kemudian juga sudah merencanakan apa saja yang nanti akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua ya Bu Eni ya, sebagai pendengar aktif di sini, kondisi seperti apa yang Bu Eni capai selain Bu Eni tadi sebagai pendengar aktif? Selain sebagai pendengar yang aktif, saya juga sudah menggali pertanyaan atau informasi-informasi kepada coach saya, sehingga coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Kemudian coach juga sudah dapat menemukan solusi sendiri, Bu. Ya, sesuai dengan alur ceritanya tadi ya Bu Eni ya. Iya, gitu ya. Baiklah, saya rasa praktek coaching hari ini cukup sampai di sini ya Bu Eni dan Pak Rizal Levi ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Suhaida dan Ibu Eni. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya Bu hari ini ya. Alhamdulillah baik. Baiklah, pada hari ini Bu Suhaida dan Ibu Eni akan melaksanakan kegiatan coaching. Nah, untuk Ibu Suhaida pada pagi hari ini kita selaku coach dan Ibu Eni selaku coaching. Nah, di sini saya akan sebagai observer atau pengamat akan mengamati selama proses diskusi yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan coaching pada hari ini, yang mana nanti di dalam kegiatan ini ada alur cerita yang akan kita laksanakan, yaitu ada tujuan, kemudian adanya identifikasi, kemudian adanya rencana aksi, dan adanya tanggung jawab. Nah, sebelum kita memulai kegiatan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Ibu Suhaida selaku coach. Siap Bu ya? Siap. Tenang Bu ya. Oke. Yang pertama itu kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan coaching pagi ini? Jadi kompetensi yang akan saya laksanakan pada kegiatan coaching pada hari ini yaitu saya akan menghadirkan diri saya penuh untuk mendengarkan permasalahan yang akan dihadapi oleh si coach, Pak. Baik. Ibu akan mendengarkan secara penuh Bu ya, akan mendengarkan Iya. permasalahan-permasalahan Iya. yang akan dihadapi oleh coach Bu ya. Iya. Nah, yang kedua, kompetensi yang mana secara aktif agar spesifik yang akan Ibu observasi? Yang akan saya observasi dari si coach pada hari ini adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh si coach terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Jadi observasi Ibu pada hari ini lebih kepada rencana aksi Rencana aksi. dari coach Bu ya. Iya. Oke, baik sekali Ibu. Kemudian yang terakhir Ibu, indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan di dalam diskusi nantinya. Apa indikator yang akan Ibu? Indikator yang akan saya capai hari ini, saya berharap si coach saya bisa menemukan solusi atau dari permasalahan atau dari pertanyaan nanti yang saya ajukan. Jadi coach bisa menemukan jawabannya. Jadi indikator yang akan Ibu capai pada hari ini adalah coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya Bu. Iya, Oke, baik. Baiklah Ibu, terima kasih Bu Suhaida telah menjawab pertanyaan saya dulu. Kemudian untuk mempersingkat waktu, sekarang saya mempersilakan Ibu Suhaida selaku coach dan Ibu Eni selaku coaching untuk melakukan diskusi dalam praktik coaching pada siang hari ini. Baik Ibu, saya silakan kepada Ibu berdua. Terima kasih Terima kasih banyak. Pak. Ya, sama Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Aida. Apa kabar Bu Eni? Alhamdulillah saya baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya? Alhamdulillah saya bersemangat juga Bu hari ini. Jadi apa yang Bu Eni rasakan setelah kita tadi melakukan supervisi? Ya, ketika dilaksanakan kegiatan supervisi akademik tadi Bu, saya merasa senang, saya juga merasa bersemangat, tapi juga ya ada kegelisahan, ada gugup juga. Jadi tadi Bu Eni merasa senang ya? Saya Tapi senang. juga ada gugup dan kegelisahan. Apa yang membuat Bu Eni merasa gugup dan gelisah Bu Eni? Jadi tadi kegiatan KBM kan sudah dimulai, saya sudah masuk kelas, tapi ternyata ada satu murid saya itu yang terlambat masuk kelas dengan alasan dari kantin. Oh, jadi yang membuat Bu Eni gelisah pada saat Bu Eni sudah melaksanakan pembelajaran ada anak yang terlambat dengan alasan pergi ke kantin. Seperti itu ya Bu Eni ya? Bu. Baiklah, kira-kira solusi apa yang akan Bu Eni lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Eni hadapi ini? Nanti saya akan panggil Bu, saya akan panggil murid tersebut, kemudian saya akan melakukan sedikit restitusi untuk menanyakan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati sebelumnya, sudah kami buat bersama. Jadi rencana Bu Eni nanti akan memanggil si anak, kemudian akan menanyakan kembali tentang kesepakatan kelas, juga melakukan restitusi ya, seperti itu ya. Nah, dari rencana-rencana yang sudah Bu Eni akan kerjakan itu, kira-kira yang mana yang menjadi prioritas Bu Eni? Jadi prioritas saya, anak tersebut nantinya sesuai dengan dalam KBM
Kira-kira pada saat Bu Heni menyelesaikan permasalahan tadi, kira-kira Bu Heni memerlukan bantuan atau akan berkolaborasi dengan siapa? Saya akan berkolaborasi terlebih dahulu dengan wali kelasnya. Saya akan menceritakan apa yang saya alami tadi bersama murid tersebut. Murid tersebut datang lambat, alasannya mengganti. Padahal saya sudah masuk 15 menit KBM. Jadi nanti Bu Heni akan diskusi dulu ya Iya, dengan saya wali diskusi. kelas si anak ya untuk memberitahukan kejadian yang tadi si anak lakukan. Seperti itu ya Bu betul, Heni ya. ya. Nah, baik sekali Bu Heni apa yang sudah Bu Heni lakukan. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Bu Heni lakukan, komitmen seperti apa yang Ibu harapkan untuk permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Komitmen saya, permasalahan ini bisa cepat diselesaikan, anak tersebut masuk tepat waktu, kemudian saya juga lebih inovatif lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Itu saja. Jadi komitmen Bu Heni nanti akan inovatif lagi ya dalam memberi pembelajaran ya, mungkin bisa dari strateginya atau medianya seperti itu ya Bu Heni ya. Benar, Bu. Nah, tadi saya sudah menanyakan apa permasalahan yang Bu Heni hadapi. Kira-kira saya minta bantuan Bu Heni untuk menyimpulkan apa permasalahan yang sudah Ibu Heni hadapi tadi dari awal sampai Bu Heni bisa mendapatkan solusinya, rencana apa yang sudah Bu Heni susun. Saya minta Bu Heni untuk menyimpulkannya kembali, bisa ya Bu Heni ya? Bisa, Bu. Jadi permasalahan saya tadi ketika supervisi adalah murid saya itu datang terlambat, padahal saya sudah mulai kegiatan pembelajaran selama 15 menit dengan alasan pergi ke kantin. Jadi rencana saya nanti saya akan memanggil, kemudian murid tersebut tidak restitusi, menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Selain itu, saya juga akan berkolaborasi dengan wali kelasnya, menanyakan, kemudian saya juga akan mengevaluasi diri saya dalam kegiatan pembelajaran untuk lebih inovatif lagi dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran bersama murid nantinya. Ya, saya rasa apa yang sudah Bu Heni lakukan itu sudah baik sekali ya Bu Heni ya. Ya, Bu. Semoga apa yang Bu Heni harapkan bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah Bu Heni harapkan itu ya Bu Heni. Baiklah, alhamdulillah Ibu sudah menyampaikan apa kesimpulan Ibu ya. Ibu sudah menyampaikan rencana Ibu, solusinya apa. Ibu juga sudah menjawab apa permasalahan yang sudah Ibu hadapi. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Heni ya. Ya, sama-sama, terima kasih Bu Ida. Iya, saya rasa untuk coaching kita hari ini sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ida. Saya kembalikan ke Pak Farizal Rifki. Baik, terima kasih Bu Suhaida, sangat bagus sekali, sangat baik sekali dalam praktik coachingnya pada hari ini. Ibu Suhaida selaku coach dan Ibu Heni selaku coachingnya. Nah, tadi saya sudah mengamati diskusi yang Ibu praktikkan dalam kegiatan coaching pada hari ini, di mana pada kegiatan pada hari ini Ibu Heni mengalami permasalahan tentang kedisiplinan siswanya. Kemudian selanjutnya Bu Heni menemukan solusinya dengan cara mengevaluasi dirinya dalam kegiatan pembelajaran untuk membuat keyakinan kelas kepada peserta didiknya, menekankan keyakinan kelas. Nah, untuk sebelum saya mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Suhaida selaku coach ya Bu ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apa indikator keberhasilan dari diskusi yang telah Ibu lakukan pada coach tadi? Iya. Indikator keberhasilan yang sudah saya lakukan ya Pak ya, si coach ini sudah berhasil menemukan rencananya, kemudian menemukan sendiri cara solusi atau cara untuk dia dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah dihadapi oleh si coach ini. Baik, jadi indikator keberhasilannya pada hari ini bahwa si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ibu. Iya. Sebagai pendengar yang aktif di sini, kompetensi apa yang ingin Ibu capai dalam
selain sebagai pendengar aktif? Kompetisi yang saya ingin capai, saya sudah menjadi menghadirkan diri saya secara utuh ya Pak ya, untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh psikologi. Kemudian pada saat saya menjadi pendengar aktif, pertanyaan yang saya berikan juga sudah mengalir dengan jawaban yang sesuai ya Bu Eni ya. Saya sudah bisa menggali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada psikologi Pak. Baik sekali Bu Saida, Ibu sudah menghadirkan diri secara utuh, sudah menjadi pendengar yang aktif, Iya. kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Iya. coach Ibu ya. Iya. Alhamdulillah Bu ya. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir kegiatan. Saya rasa untuk kegiatan coaching kita pada hari ini sudah selesai Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu Saida selaku coach dan Ibu Eni selaku coaching. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak.